9 tips cerdas keuangan di saat inflasi. Ibu zaman now harus tahu. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bu, baru kemarin rasanya pegang uang belanja segepok. Kok sekarang pas mau bayar kangkung sama tempe di tukang sayur, malah dompet berasa kena hisap vakum ya? Fenomena ini bukan cuma perasaan ibu saja kok. Karena kalau kita baca artikel dari Berita Ekonomi Nasional tentang daya beli, memang kenyataannya harga bahan pokok lagi meroket tinggi sekali. Rasanya mau menangis hebat tiap kali lihat label harga minyak goreng atau beras. Tapi tenang dulu, karena hari ini kita bakal bongkar rahasia 9 tips cerdas biar dapur tetap ngebul tanpa harus merasa pusing 7 keliling. Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi? Sampai uang 100.000, sekarang cuma dapat bawang putih sama cabai rawit segenggam itu. Jadi singkatnya kita lagi dihantam inflasi, Bu. Bayangkan saja, inflasi itu kayak bocil yang lagi tantrum di supermarket. Dia mengambil apa saja tanpa peduli saldo kita sisa berapa sampai harga barang merangkak naik, tapi gaji suami rasanya jalan di tempat. Kondisi ini memang bikin emosi jiwa, apalagi kalau lihat harga telur yang sudah mirip harga emas batangan. Makanya kita harus lebih cerdik mengelola uang biar tidak boncos di akhir bulan. Tips pertama yang paling krusial adalah ibu harus mulai rajin bikin catatan pengeluaran yang detail. Bukan cuma diingat-ingat dalam kepala saja, karena ingatan kita itu sering kali error kalau sudah lihat diskon. Kadang kita merasa uang habis buat bayar listrik, padahal kalau jujur-jujuran, uangnya lari ke paket kopi kekinian atau jajan seblak yang pedasnya mengalihkan dunia dari kenyataan pahit. Dengan mencatat setiap rupiah yang keluar, ibu bakal sadar kalau kebocoran halus itu jauh lebih bahaya daripada cicilan motor yang nominalnya sudah pasti kelihatan setiap bulannya. Tips kedua adalah mulailah berbelanja dengan daftar belanjaan yang ketat dan jangan sekali-kali berangkat ke pasar dalam keadaan perut lapar ya Bu. Ibu pasti tahu kan, rasanya kalau perut kosong terus lihat apa saja di rak supermarket, rasanya seperti manggil-manggil buat dibeli. Padahal di rumah stok masih melimpah. Belanja pakai daftar itu adalah kunci biar kita tidak tergoda sama promo beli 2 gratis. Satu yang sebenarnya barangnya tidak kita butuh banget, jadi tetap fokus pada prioritas utama untuk menyelamatkan dompet kita. Tips ketiga yaitu mencoba teknik persiapan bahan makanan atau food prep untuk 1 minggu ke depan agar lebih hemat waktu dan tentu saja hemat biaya. Ibu bisa belanja di pasar tradisional saat pagi buta untuk dapat harga paling miring, lalu potong-potong dan simpan sayur atau protein di wadah kedap udara. Cara ini ampuh banget buat mencegah sayuran layu di pojokan kulkas yang akhirnya cuma jadi sampah, sekaligus mengerem nafsu buat pesan makanan online karena bahan masak sudah siap, tinggal eksekusi saja di dapur. Tips keempat, jangan pernah malu buat cari barang substitusi atau pengganti yang harganya lebih ramah di kantong, namun kualitasnya tetap oke punya. Kalau harga beras merek langganan ibu lagi terbang tinggi ke langit, coba geser sedikit ke merek lain yang mungkin lebih murah, tapi rasanya masih bisa diterima lidah keluarga. Begitu juga sama sabun cuci piring atau deterjen. Tidak perlu gengsi pakai merek ekonomis selama baju tetap bersih dan piring tidak berminyak, karena yang penting itu fungsinya bukan soal gengsi semata. Tips kelima adalah manfaatkan setiap promo dan kembalian uang atau cashback secara bijak, tapi jangan sampai malah jadi korban belanja impulsif yang tidak terencana. Kalau ada diskon minyak goreng, silakan borong. Tapi pastikan uangnya memang sudah ada di pos belanja, bukan mengambil dari jatah uang sekolah anak-anak. Kita harus jadi pemburu diskon yang cerdas, yang tahu kapan harus sikat promo dan kapan harus tutup mata biar tidak terjebak rayuan manis mbak-mbak penjaga toko yang bilang barang ini terbatas. Tips keenam, cobalah untuk membedakan dengan tegas mana yang merupakan keinginan sesaat
dan mana yang memang kebutuhan pokok yang mendesak. Keinginan itu misalnya ganti sprei motif bunga setiap bulan agar terlihat estetik, sedangkan kebutuhan itu adalah bayar tagihan air, agar kita tetap bisa mandi dengan tenang tanpa bau badan. Ibu harus berani belajar bilang tidak pada diri sendiri. Saat mata mulai hijau, lihat baju daster model terbaru di grup WhatsApp. Karena daster lama pun kalau masih utuh, ya masih sangat layak pakai. Tips ke-7, mulailah menabung dana darurat sekecil apapun nominalnya, karena kita tidak pernah tahu kapan mesin cuci tiba-tiba mogok atau anak minta bayar kegiatan sekolah mendadak. Jangan tunggu ada sisa uang baru menabung, tapi sisihkan di awal segera setelah Pak suami kasih uang belanja ke tangan ibu dengan penuh kasih sayang. Simpan dana darurat ini di tempat yang susah dijangkau, jangan di dompet yang sering ibu bawa ke pasar, biar tidak gatal tangan buat menarik saldo kalau lihat ada promo sepatu diskon besar. Tips ke-8, ajak seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak, untuk mulai belajar hidup hemat dan menghargai nilai setiap uang yang kita cari dengan susah payah. Kasih tahu mereka kalau sekarang harga es krim favorit lagi naik. Jadi jatahnya mungkin harus dikurangi atau diganti dengan camilan buatan ibu di rumah yang lebih sehat dan murah. Dengan melibatkan anak dan suami, ibu tidak bakal merasa berjuang sendirian di tengah badai inflasi ini. Karena kerjasama tim di dalam rumah itu sangat menentukan ketahanan finansial kita. Tips ke-9 adalah cari tambahan penghasilan dari hobi atau keahlian yang ibu punya di sela kesibukan mengurus urusan rumah tangga yang tidak ada habisnya. Kalau ibu jago masak, coba tawarkan pesanan kue ke tetangga. Atau kalau ibu suka jualan, jadilah reseller produk yang lagi laku di pasaran tanpa harus stok barang sendiri di rumah. Di zaman sekarang yang serba digital, peluang cari untung itu ada di mana saja. Asal kita mau gerak sedikit dan tidak malas buat belajar hal baru demi menambah pundi-pundi tabungan. Secara teknis, ibu juga harus mulai membagi uang belanja ke dalam pos atau amplop fisik maupun digital biar tidak tercampur aduk urusannya seperti benang kusut. Gunakan sistem amplop atau fitur kantong di aplikasi bank untuk memisahkan uang listrik, uang makan, uang sekolah, dan uang jajan, agar ibu punya batasan yang sangat jelas. Kalau uang di amplop makan sudah habis sebelum waktunya, ya berarti kita harus kreatif masak bahan yang ada di dapur, tanpa harus nambah anggaran lagi, demi menjaga kedisiplinan diri yang kuat. Akhir kata, tetaplah optimis dan semangat, karena ibu adalah sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang mampu melewati berbagai tantangan ekonomi, serumit apapun itu bentuknya. Inflasi mungkin memang nyata dan cukup menakutkan bagi dompet kita, tapi kecerdasan serta kreativitas ibu dalam mengelola uang akan jadi pelindung paling kuat untuk masa depan keluarga. Percayalah kalau setiap rupiah yang ibu hemat dan setiap usaha kecil yang ibu lakukan hari ini dengan penuh kesabaran pasti akan membuahkan hasil yang manis suatu saat nanti. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.